Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Januarko Diego Indira Gosal dengan akhiran NIM 545. Saat ini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang kebijakan ketenagakerjaan. Nah, saat ini yang pertama ada pengantar dan latar belakang. Masalah yang akan kami bahas yaitu tentang dualisme pembangunan. Nah, masalah pengangguran dan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian utama, terutama di negara berkembang. Kedua masalah ini menciptakan dualisme, yaitu yang pertama, jika dikelola dengan baik, kelebihan tenaga kerja dapat memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan. Tetapi jika tidak dimanfaatkan dengan baik, akan menciptakan dampak negatif dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah tenaga kerja juga seringkali menjadi persoalan sulit karena kurangnya penyediaan lapangan kerja yang berujung pada pengangguran. Selanjutnya ada rumusan masalah. Saya membagi rumusan masalah ini menjadi 3, yaitu yang pertama ada kondisi tenaga kerja, yaitu bagaimana kondisi tenaga kerja dan tingkat pengangguran saat ini di Indonesia. Yang kedua ada permasalahan ketenagakerjaan, yaitu apa saja isu-isu krusial yang dihadapi dalam sektor ketenagakerjaan nasional. Dan yang ketiga yaitu strategi dan rekomendasi. Apa strategi dan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk perbaikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang akar masalah, yaitu tentang daya saing yang rendah. Akar dari semua masalah ketenagakerjaan nasional adalah daya saing. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang akar permasalahan, yaitu daya saing yang kurang yang menjadi masalah utama ketenagakerjaan nasional. Nah, akar masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu industri padat karya. Kondisi ini menarik investor industri manufaktur padat karya yang mengandalkan upah murah dan pasokan tenaga kerja melimpah. Yang kedua ada industri tanpa kaki. Jenis industri ini rentan relokasi ke negara dengan upah lebih kecil dan peraturan yang longgar, menyebabkan jutaan buruh kehilangan pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu dampak demokratis. Kebijakan demokrasi baru dan ratifikasi konvensi meningkatkan biaya operasional, mendorong perusahaan tanpa kaki hengkang. Nah, kemudian ada hambatan pasar tenaga kerja. Yang pertama yaitu prosedur perizinan yang sulit, prosedur yang panjang, biaya mahal, dan waktu pengurusan lama menghambat penciptaan lapangan kerja berkualitas. Yang kedua, peringkat kemudahan berusaha. Hingga tahun 2014, negara kita, Indonesia, menduduki urutan ke-120 dari 189 dalam laporan The Ease of Doing Business World Bank. Dan yang ketiga yaitu biaya awal yang terlalu tinggi. Tingginya biaya dan aturan deposit modal minimum menempatkan Indonesia di urutan ke-175 untuk memulai usaha. Nah, selanjutnya saya telah merangkum strategi rekomendasi kebijakan. Strategi utama untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan berfokus pada peningkatan kompetensi, pelayanan, dan iklim kerja. Yang pertama, harus ada peningkatan kompetensi dan produktivitas, harmonisasi, standarisasi, dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, strategi pencepat standar kompetensi, peningkatan daya saing, pengembangan kemitraan pemerintah dunia usaha, dan penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi. Yang kedua ada peningkatan kualitas pelayanan penempatan, meningkatkan akses angkatan kerja pada sumber daya produktif, dan mendorong pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat. Yang ketiga, penciptaan hubungan industrial harmonis, meningkatkan tata kelola kelembagaan, mewujudkan sistem pengupahan yang adil, meningkatkan perlindungan sosial, dan menerapkan prinsip hubungan industrial dalam pencegahan perselisihan. Dan yang terakhir ada peningkatan perlindungan tenaga kerja,
mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas teknik pemeriksaan norma kerja dan K3, serta meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jam sostek. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu peran sentral pemerintah. Pemerintah memiliki peran vital dalam menyusun dan memonitor pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan. Diperlukan pendirian pusat latihan tenaga kerja untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang layak. Dan selanjutnya ada saran, yaitu pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan yang memberikan solusi konkret agar tingkat pengangguran tidak semakin tinggi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan saat ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.